coba melihat area yang kita mau pakai kali ya. Sudah? Jadi kalau dilihat venue ini sangat membuka kesempatan kita. Kalau di venue sebelumnya kita agak sulit berkolaborasi karena space kita mungkin lebih terbatas, walaupun itu udah menjadi rumah kita 15 tahun gitu. Cuman space baru ini memberikan kita kesempatan untuk mengajak beberapa rekanan yang mungkin dulu belum pernah kita ajak untuk bisa masuk ke Java Jazz tahun depan. Jadi next year it's not just about music but it's music and art gitu. Kenapa kita mau mengajak seniman-seniman, perupa dan lain-lain untuk partisipasi, tetap mengangkat konteks musik ya, konsepnya tetap musik gitu. Tapi kita tampilin di area yang memberikan kita space untuk berkreasi, membuat bangunan yang lebih besar-besar untuk teman-teman bisa mencoba, merasakan, mendengar di venue baru ini. Gitu. Harapannya kita ke depan adalah semua teman-teman yang ada di sini. Di sini ada teman-teman sponsor, ada teman-teman media, ada rekan-rekan lainnya. Kita berharap amat sangat untuk didukung karena ini sebuah langkah besar buat kita untuk menjadi lebih baik, memposisikan sekali lagi Indonesia di ranah musik internasional, memberikan sebuah event dengan skala atau standar internasional yang tidak kalah dengan negara-negara tetangga gitu. Tentunya itu semua kita hanya bisa lakukan dengan dukungan dari teman-teman. Itu aja dari saya. Kalau boleh saya mengundang founder of Java Jazz Festival, founder of Java Festival Production, my forever young father at heart, Peter Gota. Thank you. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini udah salah susun. Kalau stage-nya di situ, mestinya kursinya di sini. Iya kan? Kalau ini kursi kan ini kan bukan tempat dansa. Jadi salah susun, salah susun. Tapi nggak apa-apa, pelajaran lagi buat kita. Selamat sore, siang, sahabat, para sponsor, musisi yang ada, rekan-rekan media yang saya hormati. Pak Sugianto Kusuma, terima kasih telah hadir secara pribadi. Orang sibuk ngapain ngurusin musik? Ya nggak apa, laguan aja ya. Ibu dari Pemda Banten juga, selamat datang Ibu. Wakil dari Kedutaan Malaysia, dari Kedutaan Ukraina. Tapi yang terutama teman-teman wartawan dan para sponsor. Saya sebetulnya ingin mulai dengan memperlihatkan sesuatu. Ini adalah media coverage tahun 2024. Di dalam buku ini adalah tulisan-tulisan Anda semua setebal ini. Coba dikelilingin Pak. Jadi kemitraan kita bersama dengan media tentunya merupakan sesuatu yang sangat penting. Setelah 20 tahun yang luar biasa, Jakarta International Java Jazz Festival yang merupakan anak perusahaan dari Java Festival Production kini memasuki babak baru. Tahun ini kita pindah dari J-Expo, dan seperti yang Dewi katakan juga dari Convention Center ke NICE, Nusantara International Convention dan Exhibition Center di PIK 2. Perpindahan ini bukan sekedar soal lokasi baru, indah tentang evolusi, visi, dan keberanian. Java Jazz dimulai dengan suatu keberanian 20 tahun yang lalu tentang bagaimana Java Jazz bisa memiliki rumah yang lebih besar dan masa depan yang lebih luas. Pertama saya ingin menyampaikan seperti tadi, terima kasih yang besar-besarnya kepada Pak Sugianto Kusuma
dan seluruh perusahaan di bawahnya, juga Pak Rian, manajer atau general manager yang berada di sini yang telah membantu bersama dengan stafnya atas dukungan luar biasa yang telah diberikan. Tanpa kepercayaan dan kerjasama mereka, langkah besar ini tidak mungkin terwujud. Kami memilih NICE karena lokasinya lebih dekat ke bandara. Lebih banyak mungkin pengunjung-pengunjung dari luar kota yang bisa datang ke sini dan dekat dengan bandara. Hotel banyak, ada hotel di Pik 2, ada hotel di Pik 1, ada hotel di bandara juga, ada Sheraton, ya. Dan lebih dekat kepada Jakarta Selatan maupun Jakarta Utara. Dapat kami sampaikan bahwa menurut survei yang kita lakukan, 68% daripada pengunjung Java Jazz tinggalnya itu di daerah Jakarta Selatan dan merupakan anak-anak muda, mahasiswa, dan milenial. Dan tentu aksesnya mudah juga dari Jakarta Timur karena ada jalan tol meskipun agak sedikit jauh. Terutama untuk perayaan besar selama 3 hari Jumat, Sabtu dan Minggu 29, 30 dan 31 Mei 2026 yang akan datang. Apakah ini langkah yang berisiko? Saya rasa memang ini langkah yang berisiko. Tapi sejak awal Java Jazz memang lahir dari keberanian untuk mengambil risiko demi sesuatu yang baik buat merah putih, buat republik kita, buat bangsa kita, buat negara kita. Kita terima kasih juga kepada semua sponsor yang telah bersama kami selama bertahun-tahun memberikan kepercayaan dan kesetiaan kepada kami, terutama tentunya BNI, Bank BNI yang mensponsori Java selama 20 tahun. Tepuk tangan untuk BNI. Terus terang aja, terus terang. Tanpa BNI, Java nggak ada. Sekarang tanpa Pak Aban, Java Jazz nggak bakal pindah sini. Terlalu mahal Pak Aban untuk pindah ke sini, investasinya terlalu besar, nggak kuat kita. Tapi terus terang aja, Akbar dan Pak Rian kata, lu mesti pindah lah kemarin lah, ya kan? Kita harus bisa menang lawan Singapura. Masa kita kalah terus sama Singapura? Masa kalah terus sama Malaysia? Mabuk, Malaysia juga bagus. Masa kalah sama Jepang maksudnya Malaysia? Masa kalah sama Singapura sama Jepang bukan Malaysia? Sama masa kalah sama Australia, penduduknya cuma 35 juta. Indonesia kalah. Kita lihat Singapura, penduduknya berapa Singapura? 5 juta ya? Oh itu apa grup penyanyi itu yang satu grup itu yang main 7 hari apa? Bukan, Coldplay 7 hari main situ. Yang berangkat orang Indonesia ke situ puluhan ribu. Pak Akbar bilang, dia jangan sampai pada keluar negeri lagi, biar tinggal di sini aja. Bawa Coldplay ke sini kalau perlu main sebulan. Ini daripada rekan-rekan media yang telah mengabarkan kisah kami ke seluruh dunia. Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Kami telah mengumpulkan liputan Anda dari tahun ke tahun, dan tadi itu bukunya itu hanya untuk tahun 2024. Mulai dari media cetak, televisi hingga media sosial. Ke dalam satu buku itu telah kita. Ini sebagai bukti perjalanan luar biasa yang kita telah lalui bersama. Tahun depan Java Jazz akan menghadirkan sesuatu yang lebih besar dan lebih berwarna. Bukan Java Jazz, tapi Java Festival Production. Seperti yang dikatakan di situ mungkin bisa dilihat, Java Festival Production itu terdiri dari beberapa event. Tadi ada seorang wartawan mana tadi yang nanya mengenai Rocketland.
udah langsung Pak Rockinland-nya kapan? Nah ini Dewi, ini mereka tanyanya Rockinland, tempatnya di luar udah ada Rockinland. Jadi Rockinland harus tapi artis Rockinland memang lebih mahal. Jadi kalau memang penontonnya banyak, Rockinland pasti kita bisa laksanakan. Salah satu yang paling kita banggakan dan tunggukan untuk tahun depan adalah Earth, Wind and Fire Experience. Salah satu pertunjukan musik paling energetik dan penuh jiwa, energi murni, sukacita murni, langsung di Java Jazz 2026. Ada Incognito, meskipun sudah bermain di Java Jazz 7 kali, tapi pemain-pemainnya selalu cinta kepada Indonesia. Ada yang sudah mulai agak sedikit sakit dan minta untuk terakhir kalinya lah main di Java Jazz. Kami juga akan menampilkan sebuah program istimewa, Eros Jarot in Jazz. Jadi saya rasa Eros Jarot kita tahu lagu-lagunya dari mulai lilin-lilin kecil yang dinyanyikan oleh Christian sampai lagunya Eros Jarot Cintaku dan Badai Pasti Berlalu akan dibuat nge-jazz. Nah, saya rasa itu akan menjadi sesuatu yang happening, ya. Dan tentunya ada perayaan musik dari Brasil dalam format jazz dengan para musisi top asal Brasil. Dan seperti biasanya, Java Jazz tetap menjadi ajang musik dunia dengan kehadiran musisi dari Cyprus sudah confirm, dari Ukraina, dari Belanda, dari Australia, big band baru dari Australia, dan tentunya musisi-musisi Amerika yang belum berani kita sebut, karena kalau kita sebut harganya naik ya. Jadi kita jangan sebut dulu dan belum confirm ya, betul kan? Jadi kalau perlu ditulis tidak ada musisi Amerika. Kena tarif. Satu hal yang sangat penting bagi kami tahun ini adalah membuat Java Jazz dapat dijangkau oleh semua pencinta musik dari semua kelas dan jajaran. Tidak eksklusif. Tempat ini sedemikian besarnya dan kita akan memberikan harga-harga khusus begitu untuk mahasiswa, harga-harga khusus mungkin untuk milenial, harga-harga khusus yang mahal untuk orang kaya, ya kan? Kira-kira ya, Pak Akbar nanti bayarnya yang kelas mahal. Oke, kita akan meninjau harga-harga tiket, karena musik seharusnya menyatukan, bukan memisahkan. Dan Java Festival Production, Java Jazz, Java Rockinland, Soul Nation, Hotspot itu adalah milik semua orang. Fasilitas dan masa depan di NICE ini mungkin akan merindukan suasana, kita pasti akan merindukan suasana di Hotel Borobudur. Tempat banyak kenangan indah tercipta, di mana artis-artis seperti Sting, Stevie Wonder, Santana malam jam 2 malam bisa naik di atas panggung nyanyi di antara para musisi, dan pesta itu sampai berlangsung jam 5 sampai jam 6 pagi. Kita akan kehilangan Borobudur. Tapi harus saya sampaikan juga bahwa kita tidak akan berhenti di sini. Pak Akbar mengatakan, lo jangan takut, aku lagi bangun Hilton di sini. Jadi Hilton Hotel akan berada di sebelah barat ya, timur, sebelah timur dari gedung ini, dan Hilton Hotel adalah hotel berbintang 5 di mana semua artis atau kebanyakan artis akan menginap. Pada saat ini kita sudah banyak juga hotel lain yang ada di Peak 1, hotel bintang 5. Kita juga ada Osaka Hotel di sini. Kita ada Golden Tulip Hotel dari bintang 3 hingga bintang 5. Semua berada di area
yang sama dan mudah dijangkau. Gala Night kali ini akan menjadi Gala Night yang terbesar. Kita undang wartawan untuk datang Gala Night juga, ikut melihat bagaimana artis-artis itu pada malam sebelum Java Jazz manggung dengan tamu-tamu seluruh duta besar yang ada di Indonesia, Jakarta. Dan kita harapkan kehadiran Anda. Satu suasana penuh musik dan kemegahan Java Jazz. Maka hari ini kita tidak hanya merencanakan untuk merayakan 21 tahun Java Jazz, tapi juga awal dari satu era yang baru, dengan energi baru, musik baru, semangat baru, Indonesia yang bangkit melalui kultur dan performance melawan negara-negara kita yang tetangga kita. Kita telah menempuh perjalanan panjang, kita telah mengambil risiko, dan kita akan terus percaya pada musik, pada Indonesia, dan pada satu tanah air, dan terutama kepada sponsor dan juga wartawan media. Terima kasih atas kepercayaan Anda, semangat dan cinta Anda kepada Java Jazz. Hari ini pun saya agak heran, saya kaget, saya tidak menyangka akan begini banyak yang hadir. Saya terima kasih kepada tim Java Jazz yang sudah Java Festival Perhatian yang sudah bisa mengentais wartawan kulit tinta untuk meringankan langkah datang ke sini. Saya ingin sampaikan juga, mungkin pada waktu perjalanan tadi mobil Anda keliling melalui Sheraton, betul? Lewat bandara. Itu sebab jembatannya belum selesai. Kalau jembatannya sudah selesai, perjalanan hanya tinggal setengah. Kapan selesainya, Pak Wan? Jembatan kapan selesai? Nah, ini April. Catat, Pak Wan bilang April, kalau keluarnya bulan Mei, ya nggak tahu. Pak Wan janji bulan April sudah selesai. Jembatan yang langsung bisa nyebrang dari daerah Pondok Indah ya, sampai ke sini. Mulai tahun ini Java Jazz akan bergabung dengan beberapa perusahaan besar seperti Royal Group. Oh ya, Royal Group selamat datang. Royal Group adalah satu grup yang berminat untuk mengatakan kita mesti bikin acara-acara besar di Indonesia. Pak Agwan barusan mengatakan pada saya, Pit, lu pergi aja tuh ke Australia, nanti gua aturin. Semua artis yang pergi ke Australia harus datang ke Indonesia juga. Jangan lewat cuma terbang aja di atas Indonesia ke Singapura. Jadi ini adalah hal-hal yang harus kita kerjakan, dan terus terang kita terima kasih bahwa Pak Agwan mengatakan kita akan bersama-sama mengembangkan ini, karena Java Festival Perhatian juga modalnya terbatas, Pak. Jadi kita memang memerlukan sedikit suntikan vitamin. Tapi kita akan coba, akan mengatakan ini jangan jadi cost center. Apapun yang kita lakukan di sini harus menjadi profit center. Oke. Dan kita harus mempromosikan event-event Indonesia di Kuala Lumpur, di Jepang, di Korea, di Malaysia juga. Kita promosi Malaysia juga sedikit, biar orang Malaysia datang sini juga. Tapi saya boleh katakan, orang Malaysia di Java Jazz Festival selama 10 tahun terakhir merupakan salah satu nationality yang terbanyak mengunjungi Java Jazz. Malaysia dan Australia. Jadi terus terang aja Bapak-Bapak Ibu sekalian, kita ingin menciptakan ekosistem yang kuat, tempat di mana penggemar musik tidak perlu lagi pergi ke Singapura dan Jepang dan Australia. Kalau Malaysia masih oke ya, karena ada ibu di sini. Malaysia kita pergi, tenang aja.
Kita ingin membawa mereka ke sini, ke Indonesia, agar negara ini menjadi salah satu pusat hiburan dan musik terbesar di Asia. Itu adalah mimpi kita. Inilah semangat baru Java Festival Production, bukan hanya festival, tetapi gerakan kebangkitan industri hiburan Indonesia. Saya ingin sampaikan dari Malaysia, Norin Ajis, kenal ya Norin Ajis? Nah, penyanyi dari Malaysia sudah confirm ingin datang ke sini. Kita juga tadi pagi confirm ada juga Yudi Sara yang akan mengisi jazz, lagu-lagu dengan jazz, dan kita juga ada beberapa artis lain. Kalau Dewi bilang jangan sebut-sebut Pak, nanti harganya naik, apa-apa teman mereka. Ya. Begitulah kira-kira. Mari kita jadikan 20 tahun berikutnya lebih berkesan dari sebelumnya. Pada semua yang hadir, saya ucapkan dari hati yang terdalam terima kasih sebesarnya atas kehadirannya di sini. Semoga apa yang kita lakukan diridhoi oleh Allah yang Maha Kuasa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.